Hai, selamat datang di channel Dunia Hitam. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini aku akan membahas alur cerita The Italian Zombie. Jadi di cerita ini, ada seorang pengusaha yang akan berangkat ke kantornya. Pengusaha itu bernama Claudio. Pada saat itu, ia dijemput oleh supir pribadinya. Di tengah perjalanan, mereka terjebak macet dan supir pribadinya mempunyai inisiatif untuk mendengarkan berita di radio mobil. Di dalam berita disebutkan bahwa terjadi keributan di sebagian wilayah yang belum bisa dipastikan penyebabnya. Dan juga diberitakan bahwa ada beberapa orang yang melaporkan kepada pihak berwajib mengenai orang yang hilang. Karena berita itu tidak dianggap penting oleh Claudio, kemudian Claudio pun menyuruh si supir untuk mematikan radio tersebut. Tidak lama kemudian, handphone Claudio berdering. Kemungkinan itu dari asistennya yang mengabarkan kalau kliennya sudah menunggu lama di kantor untuk membicarakan bisnis. Kemudian, Claudio menyuruh asistennya untuk merayu klien dengan menawari kopi dan membuat kliennya merasa nyaman di sana. Nah, tidak lama kemudian, sampailah ia di kantor. Ketika ia masuk ke dalam lift, ia berjumpa dengan sang mantan. Di dalam lift, ia mencoba merayu sang mantan. Namun sang mantan menolak rayuan itu dengan memperlihatkan cincin pertunangannya dengan pacar barunya. Walaupun Claudio melihat hal itu, Claudio nampak tidak peduli dan berusaha untuk enak-enak di dalam lift. Karena sang mantan yang terus berusaha menolak ajakan itu, Claudio langsung menekan tombol stop pada bagian dinding lift. Lalu, Claudio melanjutkan usahanya untuk bisa enak-enak dengan sang mantan di dalam lift. Karena Claudio terus mendesaknya, akhirnya si mantan meraba dada Claudio dan turun ke arah titik Claudio. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Ternyata, sang mantan meremas titik Claudio dengan kencang. Sampai-sampai Claudio tidak bisa berkata-kata karena menahan rasa sakit. Mungkin rasanya anjing banget. Setelah si mantan puas meremas titik Claudio, si mantan bergegas keluar dari lift. Dan Claudio masih merasakan kesakitan di dalam lift. Tidak lama kemudian, telepon Claudio berbunyi. Kali ini, telepon itu dari istrinya yang mengabarkan kalau ada kericuhan yang menyebabkan terjadinya penyerangan besar-besaran kemarin malam. Dan dikabarkan juga sampai banyak jalan yang ditutup akibat peristiwa tersebut. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja liftnya macet dan berhenti. Claudio mengatakan kepada istrinya kalau ini sering terjadi dan pernah terjadi beberapa bulan yang lalu. Kemudian Claudio mengatakan akan menghubungi kembali nanti. Kemudian Claudio menghubungi karyawannya melalui alat telekomunikasi yang ada di lift supaya bisa segera memperbaiki lift tersebut.
dan ia bisa segera keluar dari lift untuk menemui kliennya. Kemudian, asistennya menelpon kembali. Ia mengatakan kalau kliennya ada janji 30 menit lagi dan tidak bisa menunggu lama. Mendengar hal itu, Claudio merasa emosi akibat tidak kunjung bisa keluar dari lift itu. Claudio mencoba membukanya sendiri dengan tangannya. Ia terus berusaha mencoba sampai akhirnya lift tersebut dapat terbuka. Namun, hanya seperempatnya saja yang terbuka, dan itu belum cukup untuk bisa keluar dari sana. Setelah berusaha sekuat tenaga, ia pun menyerah dan tetap menunggu di dalam lift tersebut. Handphonenya berdering kembali. Sang istri yang menelponnya. Sang istri mengabarkan kalau ada seorang yang menggedor pintu rumahnya. Sang istri nampak sangat ketakutan, dan Claudio mencoba untuk menenangkannya. Setelah percakapan di dalam telepon tersebut, ia pun tidak tahan lagi dengan keadaannya yang terjebak di dalam lift. Tidak lama kemudian, Claudio mendengar suara jeritan. Ia sekilas melihat karyawannya sedang berlarian ketakutan, dan sang mantan ada di bagian kerumunan tersebut. Sang mantan terjatuh tepat di depan Claudio. Sang mantan pun terlihat sangat ketakutan dan mencoba masuk ke lift untuk meminta perlindungan dari Claudio. Namun naas, ada sesuatu yang menariknya, dan sang mantan pun hilang entah kemana. Claudio pada saat itu sama sekali belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Ia hanya bisa berdiam diri di dalam lift, dan juga ia ketakutan. Karena penasaran, ia mencoba memberanikan dirinya untuk melihat keadaan di luar lift. Belum sampai ia menengok keluar, tiba-tiba beberapa zombie datang dan berlari menuju ke arahnya dengan wajah yang seram. Untung saja pintu lift yang hanya terbuka seperempat dapat mencegah para zombie masuk ke dalam sana. Dan kini Claudio aman di dalam sana. Lalu para zombie meninggalkannya karena para zombie tadi mendengar ada yang berlarian di dekatnya. Sehingga si zombie itu pun mengejar orang yang lagi berlari-lari tersebut. Beberapa jam kemudian, ada salah satu petugas kepolisian datang dan mencoba untuk membantunya dengan senjata api. Dan polisi itu juga berhasil menemukan penyebab pintu liftnya macet. Namun mereka masih memikirkan cara untuk membuka pintu itu. Namun naas, ketika berusaha memasuki lift lewat terowongan, ia diserbu oleh sekumpulan zombie hingga pahanya sempat tergigit. Pada saat itu, si polisi ini sudah mengetahui dampak yang akan terjadi setelah ia digigit. Ia sudah mengetahui kalau dirinya akan berubah menjadi zombie. Maka dari itu, ia berpesan kepada Claudio, "Kalau kau sudah melihatku tertidur, tembak kepalaku 2 kali." Tentu saja si Claudio tidak tega dengan hal itu.
Namun si polisi terus memaksanya, sehingga terjadi perkelahian dan si polisi memukul hidung Claudio. Tidak lama kemudian, mereka pun tertidur dan terlelap. Ketika Claudio terbangun dari tidurnya, kini tibalah detik-detik Pak Polisi akan berubah menjadi zombie. Terlihat lukanya sudah mengeluarkan nanah, dan ia juga tampak mulai kehilangan kesadaran. Dan polisi itu berubah menjadi ganas. Dan seketika Pak Polisi itu langsung menyerang Claudio. Dengan cepat, Claudio menembakkan pistolnya tepat di arah kepalanya. Claudio menembakkan polisi itu sebanyak 2 kali, tepat di arah kepalanya, sesuai arahan dari Pak Polisi sebelumnya. Dan sebelumnya, Claudio juga tidak sengaja menembakkan kakinya sendiri pada saat Pak Polisi menyerangnya. Setelah kejadian itu, nampak zombie-zombie berlarian ke arahnya karena si zombie itu mendengar ada suara tembakan dari dalam lift. Dan zombie itu berusaha masuk ke dalam lift untuk menggigit Claudio. Namun karena muak dengan semua ini, Claudio membabi buta menembaki si zombie-zombie tersebut dengan senapan yang dibawa oleh polisi. Setelah ia berhasil menembak semua zombie-zombie yang akan masuk ke dalam lift, ia pun merasa lelah dan ia tertidur. Tidak lama kemudian, ketika ia terbangun, ia mendengar ada suara telepon. Terlihat di handphonenya, ia tidak mengetahui siapa yang menelpon. Ketika ia mengangkat telepon itu, ternyata itu adalah telepon dari sang istri. Tentu saja hal itu membuat Claudio bahagia. Dan istrinya juga memberikan kabar baik bahwa ia masih hidup dan ia diselamatkan oleh para tentara. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja sambungan teleponnya terputus. Singkat cerita, karena ingin segera keluar dari lift itu, Claudio berusaha semaksimal mungkin untuk membuka pintu lift dan keluar dari sana. Benar saja, usaha Claudio membuahkan hasil yang manis. Pintu lift itu berhasil ia buka. Ia pun segera keluar dari sana dengan membawa senjatanya. Sambil berjalan tertatih-tatih, ia melihat di sekeliling gedung itu banyak korban yang berjatuhan. Dan ia juga tidak melihat adanya zombie lagi. Ia hanya melihat korban yang sudah terjatuh akibat tembakan dari para polisi. Dan tibalah ia di lantai dasar. Ia melihat ada zombie yang masih hidup. Namun, si zombie itu tidak bisa berlari. Ia hanya sedang ngesot-ngesot di lantai. Tentu saja, Claudio akan menembak kepalanya. Namun,
ketika ia akan menembakkan pistol itu ke kepalanya, sangat disayangkan, pelurunya habis. Lalu Claudio membuang pistol itu. Dan dengan emosi, Claudio langsung menginjak-injak kepala zombie itu sampai pecah. Setelah menginjak-injak kepala zombie itu, ia pun keluar dari gedung tersebut. Di tengah perjalanan, ia kembali diserang oleh salah satu zombie. Tiba-tiba saja ada yang menembak kepala zombie itu. Dan ternyata yang menembak itu adalah para tentara yang masih hidup. Kemudian dengan senang hati, Claudio langsung melambai-lambaikan tangannya ke arah para tentara untuk memberi isyarat kalau dia bukan zombie. Dan pada akhirnya ia berhasil bertahan hidup dan selamat. Nah, itu dia alur cerita yang berjudul The End, The Italian Zombie. Sampai jumpa di video selanjutnya.